itu bonding, kita itu bawa makanan, entah dipanggil namanya terus dia nyamperin. Semakin sering kita melakukan hal itu, maka dia itu akan terlatih sendiri. Sebenarnya itu saya bukan ahlinya ya, jadi saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut sesuai dengan pengalaman saya. Karena di sini tuh kita itu saling sharing, jadi nggak ada istilahnya yang menggurui. Seperti musang yang suka digendong di pundak. Jadi katakanlah si musang itu betul-betul jinak. Kan kita nggak mungkin main musangnya itu galak, kan nggak mungkin. Jadi musang itu emang anteng ketika di pundak, tapi itu juga butuh proses. Nah, jadi prosesnya kayak gini. Misalkan nih kita mau gendong si musang di pundak. Nah, jadi setelah kita gendong di pundak, terus ekornya itu sambil dipegang. Gunanya apa? Agar tidak lari kemana-mana. Setelah kita lakukan metode yang tadi, lalu kita lepas ekornya itu perlahan-lahan. Nah, maka si musang nanti akan nyaman di pundak kita atau di bahu. Ini saya juga kurang tahu ya. Jadi gini, pernah saya punya musang dulu itu, malah kebanyakan itu musang yang hasil tangkapan liar. Dulu itu saya pernah, jadi gini, si musang itu ngacak-ngacak di kamar, atau ya istilahnya bikin ulah lah. Terus saya marahin, atau saya itu marah gitu istilahnya. Nah, si musang itu akan terdiam. Jadi musang itu diam, terus kayak merasa bersalah atau gimana gitu. Nah, jadi gini, itu kan tergantung kepercayaan kita masing-masing. Ada yang percaya, ada yang enggak. Cuman sebagian hewan itu emang bisa membaca pikiran manusia. Itu sebagian ada. Gini, jadi musang itu sangat manja dan setia. Kita ke setia dulu. Nah, jadi gini, si musang itu bisa setia karena perilaku kita sehari-hari kepada si hewan tersebut. Nah, jadi nggak hanya musang, tapi semua hewan juga gitu. Misalkan si musang itu kan ada yang one man. Nah, jadi itu ketika dia takut, dia itu akan lari ke ownernya, jadi lari ke pemiliknya. Yang kedua, manja. Bisa dikatakan manja karena gini, kalau kita nggak benar-benar ngerawatnya, misalkan nih kita nggak rajin ngebersihin kandang, kita nggak rajin mandiin, itu dia akan jamuran. Karena musang itu juga butuh perawatan yang khusus, karena si musang itu kan salah satu hewan yang suka dengan kebersihan. Nah, jadi gini, fakta musang suka menggigit jari itu emang bener. Jadi gini, misalkan nih kita mau jinakin musang, kadang kan ada yang menggunakan sarung tangan atau hand glove. Nah, itu gunanya untuk melindungi jari kita. Kalau ngejinakin baby, resiko kegigit itu nggak terlalu parah. Jadi tangannya itu harus mengepal seperti ini. Jadi mengepal agar dia nanti nggak mencari jari kita. Terus misalkan si musang itu udah jinak, dia itu suka menggigit jari, terutama jari kaki. Cuman bedanya gigitnya itu dia itu gigit-gigit manja atau gigit ngajak main atau bercanda.
musang bisa dilatih. Maksudnya gini, jadi musang itu bisa dilatih bonding. Nah, bonding tersebut adalah dia itu mengikuti ownernya. Entah itu bonding, kita itu bawa makanan, entah dipanggil namanya terus dia nyamperin. Semakin sering kita melakukan hal itu, maka dia itu akan terlatih sendiri. Jadi musang itu kan nokturnal. Nah, hewan yang nokturnal itu memang aktif ketika malam hari. Kalau di habitat aslinya atau di alam, musang itu cenderung melakukan kegiatan di malam hari seperti mencari makanan, terus kawin dan lain sebagainya. Musang itu kan omnivora. Istilahnya musang itu pemakan buah-buahan, iya. Pemakan daging, iya. Pemakan tumbuhan, iya. Jadi gini, kenapa kok saya bilang pemakan tumbuhan itu iya? Si musang itu sesekali bisa makan rumput karena untuk membuang cacing yang di perut atau membersihkan pencernaannya. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang fakta musang. Bila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Jangan lupa untuk subscribe channel Mustafa Oye. Jangan lupa subscribe channel saya juga, Danang Prasetyo sama Luwak Deso. Terima kasih untuk waktunya. Semoga kalian sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.